Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Fatihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang present perfect. Present perfect ini adalah kegiatan atau kejadian atau aktivitas yang dilakukan pada masa lampau atau masa lalu yang waktunya tidak bisa dijelaskan secara spesifik. Contohnya yaitu he has spoke with her lecturers. Dia sudah berbicara dengan dosennya. Itu kalimat positifnya. Kalau kalimat negatifnya yaitu he has not spoken with her lecturers. Dia telah tidak berbicara dengan dosennya. 2. Menyatakan suatu kejadian aktivitas yang dilakukan di masa lampau. Ini yang tidak yang nomor 2 ini kejadian masa lampau yang lebih dari satu kali, bisa 2, 3 atau seterusnya. Contohnya yaitu she has falling in love 10 times. Dia telah jatuh cinta sebanyak 10 kali. Nomor 3 yaitu kejadian yang terjadi di masa lampau sampai dengan sekarang, yaitu contohnya he has bought that book for 3 months. Dia telah membeli buku itu selama 3 bulan yang lalu. Baiklah, saya Wanda Tarisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus present perfect tense. Yang pertama, dalam bentuk positif dengan subjek I, you, we, they ditambah have ditambah verb 3. Jika subjeknya I, you, we, they, kita menggunakan kata have. Selanjutnya, dalam bentuk negatif dengan subjek yang sama, yaitu subjek I, you, we, they ditambah have ditambah not ditambah verb 3. Di dalam bentuk negatif ini kita menambahkan kata not setelah kata have sebelum verb 3. Selanjutnya, dalam bentuk interrogatif kita letakkan kata have di awal kalimat ditambah subjek I, you, we, they ditambah verb 3 dan kita beri tanda tanya. Dan selanjutnya, dalam bentuk negatif interrogatif sama, kita letakkan kata have di awal ditambah not ditambah subjek yang sama, yaitu subjek I, you, we, they ditambah verb 3. Bentuk positif dari subjek he, she, it ditambah has ditambah verb 3. Jika subjeknya he, she, it, kita menggunakan kata has. Dan dalam bentuk negatif dengan subjek yang sama, yaitu subjek he, she, it ditambah has ditambah not ditambah verb 3. Dalam bentuk negatif ini kita menggunakan kata not setelah kata has sebelum verb 3. Dalam bentuk interrogatif kita letakkan kata has di awal kalimat ditambah dengan subjek yang sama, yaitu subjek he, she, it ditambah verb 3 dan kita beri tanda tanya di akhir kalimat. Dalam bentuk negatif interrogatif sama, kita letakkan kata has di awal kalimat ditambah not ditambah subjek yang sama, yaitu subjek he, she, it ditambah verb 3 dan kita beri tanda tanya di akhir kalimat. Untuk diingat bahwasanya kata have digunakan untuk subjek I, you, we, they, dan kata has digunakan untuk subjek he, she, it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiranda. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi present perfect. Fungsi present perfect ialah menyatakan suatu kegiatan atau tindakan yang baru saja terjadi, hingga akibat dari perbuatan tersebut masih dapat dilihat hingga saat dibicarakan. Contoh 1 yaitu I have opened the door. Saya telah membuka pintu itu. Kalimat ini menyatakan peristiwa atau kejadian yang telah selesai. Contoh kedua yaitu she has locked the door and now I can open it. Dia telah mengunci pintu itu dan sekarang aku tidak bisa membukanya. Kalimat ini menyatakan peristiwa atau tindakan yang sudah terjadi, tetapi waktu terjadinya peristiwa ini belum hadir. Contoh ketiga yaitu she
She has written 2 novels this month. Dia telah menulis 2 novel bulan ini. Kalimat ini menyatakan kejadian atau peristiwa ulang pada waktu yang tidak tertentu sebelum sekarang. Kalimat ini sering diikuti dengan kata already, sudah, before, sebelum, never, tidak pernah, ever, pernah, again, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lin Chiun. Saya akan menjelaskan tentang pola waktu atau adverb of time yang digunakan pada kalimat present perfect tense. Biasanya present perfect tense memiliki pola khusus yang menggunakan kata just, already, and yet. Biasanya itu digunakan dalam kalimat present perfect tense untuk menjelaskan suatu kejadian yang sedang terjadi atau akan terjadi. Seperti contoh kalimat yang menggunakan kata just. She has just told me about that story. Yang berarti dia perempuan, baru saja memberitahu saya tentang sebuah cerita. Yang selanjutnya adalah kata already. Already dalam present perfect tense dapat diartikan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi dan dilakukan lebih awal dari perkiraan atau yang seharusnya. Seperti contoh kalimat yang menggunakan kata already adalah the bus has already left us, yang berarti sebuah bus baru saja pergi meninggalkan kita. Yang terakhir adalah penggunaan kata yet dalam present perfect tense, yang berarti belum terjadi sampai sekarang. Nah, kata ini digunakan biasanya untuk kalimat interrogatif dan negatif, seperti contoh dalam kalimat interrogatif. Has Tresna found the job yet? Yang berarti apakah Tresna belum menemukan sebuah pekerjaan. Sebenarnya dalam adverb of time yang digunakan dalam kalimat present perfect tense itu memiliki banyak sekali kata yang dapat digunakan seperti still, before, after, terus ada since and for, never, ever, once, twice, 3 times, 4 times, and several times. Biasanya yang berakhiran dengan times itu digunakan untuk kegiatan atau kejadian yang dilakukan berulang kali. Nah, di sini ada juga kata seperti lately, recently, so far, itu biasanya digunakan untuk makna hingga kini atau sampai sekarang. Yang maksudnya adalah keterangan waktu tersebut dapat digunakan dalam pernyataan maupun pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Al-Musdalifah Az-Zakiyah ingin menjelaskan tentang ciri-ciri khusus dalam present perfect tense. Yang pertama adalah predikat kalimat dalam bentuk tenses ini selalu terdiri dari auxiliary verb have atau has plus past participle atau bentuk kata kerja yang ketiga. Contohnya, I have read the book. Aku telah membaca buku itu. She has worked hard. Dia telah bekerja keras. Yang kedua, untuk subjek orang ketiga tunggal atau she, he, it selalu menggunakan kata kerja bantu has. Sedangkan I, you, Dewi selalu menggunakan kata kerja bantu have. Contoh, we have gone to Hawaii. Kami telah pergi ke Hawaii. My father has slept in the room. Ayahku telah tidur di dalam kamar. Yang ketiga, kalimat tanya dibentuk dengan memindahkan have atau has ke depan subjek atau pokok kalimat. Contoh, have you called him twice? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alzira Mali. Saya akan memberikan contoh tentang present perfect. Untuk contoh yang pertama, my father has told about the hard work. Ayahku bercerita tentang kerasnya dunia. Untuk kalimat negatifnya, my father has not told about the hard work. Interrogatifnya,
Has my father told about the hard work? Untuk contoh soal nomor 2, I have stolen a charity box 5 minutes ago. Saya telah mencuri sebuah kotak amal 5 menit yang lalu. Untuk kalimat negatifnya, I have not stolen a charity box 5 minutes ago. Untuk interrogatifnya, have I stolen a charity box 5 minutes ago? Contoh soal nomor 3. You have had me since I choose him. Kamu telah membenci diriku sejak aku memilih dia. Untuk negatifnya, you have not had me since I choose him. Untuk interrogatifnya, have you had me since I choose him?